We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Bang Aulia Amri, seorang penggemar fotografi, hobinya fotografi sampai meninggalkan pekerjaan lalu terjun ke dunia fotografi. Oke, selamat sore Bang. Selamat sore Mas Sutoyo. Apa yang disukai dari fotografi Bang? Silakan. Oke. Banyak hal sebenarnya yang bisa diambil hikmahnya dari fotografi ya. Kalau kita baca literatur ya, atau yang pernah saya baca literatur itu, dengan menggeluti hobi sebagai fotografer, menggeluti hobi fotografi, kita bisa lambat jadi pikun katanya. Katanya sih. Lambat jadi pikun. Iya, itu salah satu. Jadi ya kita tetap awet ya, karena kita mobile terus ya. Mobile dalam arti kata kita bisa eksplor alam, kita bisa eksplor animal sebagai objek, kita bisa eksplor manusia sebagai human, sebagai objeknya ya. Dan banyak macam sih ya. Nah, Bang Aulia sendiri objeknya selama ini hanya Sumatera Barat, Bang. Saya udah sampai Bali sih. Itu objek alam ya. Bali, Bandung ya udah. Sampai Sabang saya lakukan family trip ya bersama keluarga. Wow. Nyetir sendiri dari Pekanbaru. Wow. Berapa jam itu, Bang? 30 jam. 33 jam. 33 jam. Ya. Waktu belum ada tol berarti? Sampai sekarang tol Sumatera itu masih terputus-putus. Oh, oke. Nah, masih terputus-putus. Jadi belum ada penyambungan secara total dari Lampung sampai ke Aceh sana belum. Oh, oke. Wah, 33 jam. Ya. Ke Bangka juga pernah bawa keluarga ke trip. Ke Pulau Bangka. Wow. Nah, berarti sambil trip, sambil fotografi. Ya, benar. Wow. Oke, Bang. Ini saya memilih kira-kira ada 10 foto yang dari Instagramnya Bang Auli ya. Bisa dijelasin Bang ini sebentar ya. Tentang ini Bang. Kostum-kostum orang Minang ya. Ya. Nah, apakah kostum, nanti tolong dikasih tahu kalau ini bukan kostum asli orang Minang atau modifikasi atau bagaimana. Ya. Oke, yang pertama ini kostum apa Bang? Ini sebenarnya kostum ya, tapi bukan pakem adat. Oke. Udah dimodifikasi oleh desainernya. Nah, yang pakemnya yang di mana ini? Selendangnya ini atau tutup kepalanya? Jadi kalau pakemnya itu biasanya ya, kalau yang ini kan baju koto gadang ya, koto gadang Sumatera Barat ya, tapi udah dimodifikasi. Biasanya kalau yang pakem itu tetap terjaga dengan memakai hijab total semuanya. Kalau ini kan hanya tutup kepala doang. Iya. Oh, nah tapi kalau tradisional juga pakai hijab Bang? Umumnya pakai hijab semua kalau yang pakem tradisional sih.
karena Oke. memang inilah ciri khas rakyat atau masyarakat dari Minangkabau ya. Minangkabau. Khusus bagi wanita itu memang sampai ke pernikahan pun biasanya pakai hijab. Mhm, mhm. Nah, kalau boleh tahu, model yang ada di sini orang Minang, Bang? Ini malah dari Nias ya, cuman salah satu orang tuanya, ayah atau ibunya mungkin orang Minang, kalau Oh, nggak salah. Ya, oh, keturunan Nias Minang lah. Nias Minang. Oke, berikutnya. Apakah ini juga kostum Minang, Bang? Iya, ini sama yang tadi juga sama. Oh, sama yang Modelnya juga tadi. sama. Iya. Oke. Nah, ini Bang, ini cantik sekali. Ini ada di mana nih, Bang? Wah, ini ada di Riau nih, Oh, Mas Sutoyo. oke. Ya, Tempat tempat apa? Hutan atau apa ini sebetulnya? Cantik sekali. ini salah satu kebun akasia dari sebuah perusahaan besar ya. Mhm. Ini sebenarnya daerah daerah tertutup ya, bukan daerah daerah publik gitu loh. Ini Hmm. daerah private. Jadi kalau masuk kemari memang harus ada paling enggak ya izin lah. Oh, swasta punya berarti ini. Iya, swasta punya. Apa Swasta punya. tanamannya apa, Bang? Akasia. Akasia. Untuk apa Iya, itu? akasia. Akasia ini bahan baku dari bahan baku untuk pembuatan pulp. Oh, Pulp, ya. kertas. Heeh. Oke. Dan makanya beberapa komentar mereka ngomong, "Oh, gimana cara ke sini?" Iya. Ini kemarin waktu itu waktu tag foto ini, kita udah dipesenin jangan di tag lokasi sini kan. Karena Oh, ini daerah gitu. privat. Makanya saya nggak Hmm. tag lokasi. Iya, 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 iya. Nah, ini Bang. Nah, oke. Yang pertanyaan pertama, apakah ini baju Minang, Bang? Ini baju Minang ya, cuman udah dimodifikasi. Kenapa Oke. saya katakan ini baju Minang? Karena ada sebagian ornamen, terutama di bagian kepala, Aha, itu udah jelas nyata-nyata Minangkabau. menyatakan asal daerah Minang, Mhm, mhm. yang berupa tanduk ini penutup kepala. Iya. Ya. Sebetulnya apa sih, apa arti dari tanduk itu apa sih, Bang? Tanduk itu sebenarnya salah satu ornamen dalam, bukan tanduknya ya. Kalau Iya, yang iya. pakaian seperti ini ada biasa dinamakan dengan tikulu ya, Tikulu, atau tekulu. Tekulu tekulu, ya. itu penutup kepala. Aha, Kalau yang biasa sehari-hari itu biasanya kain sarung aja. Kalau ibu-ibu di rumah ya, kain mhm, sarung hitam gitu atau apa gitu, pokoknya kain sarung jenisnya. mhm. Itu dililitin di atas kepala, Oh, berbentuk nanti jadi berbentuk lancip seperti atap tanduk. rumah gadang gitu. Iya, rumah gadang. Nah, ini benar kan? Kayak rumah gadang gitu, Iya, iya, atap iya. rumah gadang. Lah, apa artinya rumah apa, lancip tanduk itu, Bang? Lancip tanduk itu udah menandakan bahwa ini adalah Minangkabau ya, karena memang salah satu ornamen dalam rumah gadang itu adalah ciri khasnya seperti tanduk kerbau begitu ya. Nah, itu ada filosofinya sebenarnya. Nah, apa itu filosofinya? Filosofinya bahwa setiap wanita Minangkabau ya, seorang istri, dia harus menjaga kehormatannya, harus menjaga kewibawaannya sebagai Bundo Kandung ya. Nah, Sebagai apa, Bang? kalau di dalam sebuah rumah gadang itu Mhm. ada satu tiang utama. Jikalau tiang utama tadi roboh, maka robohlah rumahnya. Nah, ini filosofinya Oh, sebenarnya. oh begitu. Ah, Oh, memang di rumah gadang itu ada satu tiang di tengahnya itu? iya, ada satu Oh, tiang besar di tengahnya. saya belum pernah. Lain kali Bang Aulia harus ajak saya masuk.
Semoga suatu saat bisa ke Padang, Mas Sutoyo. Iya, harus ini. Harus banget. Nah, pertanyaan saya yang kedua, ini tanaman apa? Apakah akar atau pohon atau bikinan atau bagaimana, Bang? Nah, ini lokasinya terletak di salah satu kabupaten di Sumatera Barat ya, ya yakni pesisir selatan atau Pesel ya. Ibu kotanya Mhm, Painan. Nah, ini di mhm. suatu daerah eh, Tarusan Bayang Sani. Jadi ini sangat dikenal ya dengan jembatan akar Bayang Sani namanya. Oh, jembatan akar Jadi bayang memang sari. akar pohon beringin Oh, udah tua. hanya ada satu ini? eh, Rasa-rasanya memang iya Oh, ya jembatan akar ini wow. Dan masih masih ada sampai sekarang berarti? masih ada dan ini memang jadi salah satu destinasi wisata yang ada di pesisir selatan ya Kabupaten Pesisir Selatan di Sumatera Barat. Rasanya Oh, kalau Mas Sutoyo ntar kalau ke Sumatera Barat rugi deh kalau belum kemari harus ya. harus ya. Sama sama Bang Asmi juga ya? Mur Azmi ya. Muasmi ya. Oke. Nah, kalau ini bagaimana, Bang? Kostum apa ini? Ini sebenarnya kostum India modifikasi ya. Oh, oke. Ini nggak Minang lagi. Oh, ini udah nggak Minang lagi. Makanya Ya, saya kok lihat, oh kok seperti India begitu. ya benar. India modifikasi sih ini. Oke, oke. Kita lewatin. Nah, ini Bang, Nah, ini. silakan. Nah, ini apakah sudah modifikasi juga? Sudah modifikasi, sudah modifikasi. Jadi banyak fashion designer ya di Sumatera Barat ya, yang mencoba melakukan modifikasi dalam rangka mengeksploitasi baju adat tradisional yang pakem gitu, Oh, agar bisa lebih dipakai dalam pesta-pesta ya, begitu mungkin. nah sebetulnya ada berapa hanya satu saja ya? Satu, satu. Satu Biasanya satu. saja. Oh, nah ini juga yang sebelah kanan sama kiri ini, ronce-roncenya ini juga hiasan saja? Hiasan tambahan? Ornamen, ya. Jadi dalam setiap baju adat Minangkabau itu biasanya Mhm, juga ada ornamen-ornamen yang menyertai mhm, sebagai perhiasan, ya. mhm, Ada yang di kalung, ada yang di tanduk begini, terus ada uh, kalung ya di sini kalung. ya. Ada juga di giwang ya, di gelangnya ya. Jadi macam-macam. Nah Bang, saya mau tanya, apakah masih ada yang memakai kalung seperti begini, gelang seperti begini yang besar-besar itu terbuat dari emas asli, Bang? Atau hanya aksesoris saja yang mereka pakai? Kalau di Kalau pernikahan-pernikahan tradisional? ya oke, ada beberapa sih kolektor uh, yang mempunyai kalung atau ornamen-ornamen perhiasan begini yang asli dari emas. Saya pernah ikut sebagai tim fotografer dalam rangka pendokumentasian perhiasan wanita Minang, ya. Nah itu Ba banyaknya ada karena ini dipotoin satu-satu waktu itu, Mas Rajo ya. Mulai dari giwang, kalung, ya, gelang, sampai ke hal yang begini ya, banyak macam. Ada lebih kurang 800-an item yang harus saya wow, fotoin. Gitu. wow, Nah, mmm, dan itu ada yang memang terbuat dari emas murni. mmm, Cuman nggak semua kalangan yang bisa tentunya. iya, tapi itu kolektor kan ya? Ya, Oke. dan waktu itu juga Nah, dipamerkan. oh juga. Ya, Nah, tapi kalau untuk pernikahan tradisional apakah masih memakai
perhiasan banyak dan asli? Tergantung ya siapa yang Keluarga. pesta sih sebenarnya. Oke, oke. Ya. Tapi memang sebanyak begini ya? Sebanyak begini? Ini karena udah modifikasi ya. Oh, ini kan udah Nah, modifikasi. Oke. dan Nah, disunting. Ini kan sunting namanya ya. Nah, sunting ya itu udah suntiang ya modifikasi. katanya. Ya, Oke, Bundo Kanduang Uni Bule itu apa Bang artinya? Bundo Kanduang. Uni Bule ini yang di sini. Oh, jadi Bundo Kanduang itu kalau secara harfiah dalam bahasa Indonesia adalah ibu kandung. Ibu kandung. Iya, Bundo Kanduang itu ibu kandung. Oke. Uni Nah, ini Bule? karena modelnya bule ya. Aha. Ini sebenarnya bukan orang Minang ya, orang Prancis modelnya. Oke. Makanya saya kasih waktu itu captionnya ibu kandung Uni bule gitu loh. Uni itu adalah Oh, Uni, ya kakak ya, ya, perempuan. kakak. Oke, oke. Nah, lanjut di sini. Nah, baju koto gadang ini baju Nah, apa, Bang? Ya. ini baju koto gadang. Baju koto gadang ini di Sumatera Barat itu ada beberapa tempat untuk penenunan atau pembuatan ya baju-baju adat Pakem khususnya. Salah satunya itu di Koto Gadang. Koto Oh, Gadang itu berada di Kabupaten Agam kalau nggak salah, itu di berdekatan dengan Ngarai Siano di Bukit Tinggi. Jadi karena asalnya dari Koto Gadang, ya ini disebut dengan baju Koto Gadang. oh baju koto Ya, gadang. baju Koto Gadang ini ciri khasnya adalah tutup kepala. Sama halnya dengan yang pertama Mas Rarto lihat kan tadi, Iya, itu baju Koto iya. Gadang sebenarnya. Tapi yang tadi udah modifikasi. Modifikasi. Ya, modifikasi. Nah ini kan dia pakai hijab ini, yang tadi nggak pakai hijab. Ya. Nah ini tempatnya di mana ini? Cantik sekali rumahnya ini. Ini memang salah satu rumah gadang berada di Selayo, Solok ya, Kabupaten Solok. Oh ini di Solo. Di Oke. Solok, ya. Wow, semua dicat ini. Tidak ada yang nggak dicat ya. Iya, ornamennya dari ukiran kayu semua. Wow, ini. Nah, saya pernah dengar bahwa di dalam rumah gadang ini ada berapa kamar, Bang? Tergantung besarnya satu keluarga sih sebenarnya. Oh gitu. Ya, Ada standarnya nggak, Bang? kalau standarnya, wah ini saya kurang paham nih, Oh, kurang Mas paham. Rajo. Oke. Ya, saya kurang paham nih. Nah ini apa ini? Bilo Kak Barale Agiah tahu juolah mantan. Jadi ini saya suka bercandaan kalau bikin caption postingan di Instagram ya. Apa ini Karena artinya ini? ini kan pemanis supaya orang Iya, lebih iya. tertarik gitu. Iya. Jadi ini kira-kira begini artinya. Kapan mau nikah, Iya. kasih tahu juga mantan Oh, gitu. oke. Supaya dia nggak sok. Oh. Nah, Bang, saya mau tanya, ini yang di atasnya rumah gadang ini kan pakai seng ya, Bang? Ya. Dulu sebelum pakai seng pakai apa, Bang? Biasa pakai ijuk biasanya. Ijuk. Iya. Jadi ini juga rumah gadang yang udah dimodifikasi ya, dimodernisasi. Kalau yang aslinya itu biasanya pakai ijuk. Ijuk, ya harusnya pakai ijuk, ya. Iya. Oke. Saya barusan ngobrol sama seorang arsitek yang ada di Jepang, katanya kalau pakai seng itu merusak bangunan di bawahnya, Bang. Ya, karena lembab kan, panas, terus dalamnya Iya, jadi lembab, kayunya jadi lapuk. Ya. Ya. Jadi ini mungkin bisa saja salah satu pertimbangannya kenapa diganti seng, karena ijuk itu kan
untuk khusus atap sekarang udah mulai langka di Langka. pasaran. Iya, iya. Nah, kalau ini kostum apa ini, Bang? Sama, ini Koto Gadang. Oh, ini oke. Ya, Koto Gadang. Mhm. Dan ini tekennya di Istana Pagaruyuang, Istana Baso Pagaruyuang Batu Sangkar. Oh. Nah, ini menarik sekali. Apakah masih ada sultannya atau rajanya, Bang? Pagaruyuang itu. Kalau setahu saya sekarang udah enggak ada lagi yang Udah nggak namanya ada. raja atau sultan. Aha. Ya. Kalau di negeri Sumbar ini semua dipegang oleh pemangku adat kalau sekarang. Mangku adat. Ya, pemangku adat. Pemangku adat berarti datuk-datuk itu. Iya, datuk-datuk. Oke. Nah, sejak kapan rajanya atau sultannya hilang, Bang? Tradisi itu hilang. Wah, saya nggak terlalu hafal banget deh, Nah, oke. Mas Rarjo. Oke. Ya, menarik Ya, sekali ini. karena saya juga lama di rantau ya. Saya gedenya di Palembang sih. Oh. Iya. Oke. Ayah saya orang Riau asli, ibu orang Sumbar. Ah. Oke, berikutnya ini, Bang. Ya, Ini kostum apa? ini sama, Koto Gadang. Hmm. Ya, Nah, ini pakem sih. ini pakem ya. Ya, pakem, Koto Gadang. Ini Pertanyaannya malah shootnya di Taman Mini loh, Mas. oh, bukan di Tanah Minang berarti. Iya, bukan. Ini pesta salah satu ponaan saya yang ada di Jakarta waktu itu. Nah, Jadi ini salah satu dayang-dayang sebenarnya, termasuk oh, masing-masing warga. oke. Nah, Ya. pertanyaan saya adalah dia ini bawa bunga. Bunga ini diberikan kepada siapa? Nah, ini sebenarnya waktu itu kalau sebenarnya di dalam setiap tag atau sebuah foto itu ya, photoshoot, ini Aha, tentu ada historisnya gitu loh. aha. Ini hanya sebenarnya untuk historis, untuk properti saja. Untuk Tidak properti. merupakan esensial dari keseluruhan foto sebenarnya. Oh gitu. Saya Jadi pikir ini dipersembahkan kepada pengantin atau apa begitu. enggak. Jadi Oke. kadang-kadang ide sebuah tema, ide sebuah konsep, sebuah photoshoot itu kadang ada tiba-tiba di lapangan gitu. Hmm. Nah, kita lihat ada begitu bunga, ya kamu pegang ini gitu loh. Oke. Nah, jadi ini hanya merupakan properti. Properti. Ya, Hmm. properti foto. Oke, oke. Nah, apakah ada warna khusus untuk kostum-kostum orang Minang? Umumnya warna-warna yang mencolok ya, Mencolok, kayak hitam, merah, kuning, kuning, ya. ada juga sih yang lembayung gitu loh. Nah, ini Ah, sebenarnya yang menjadi ciri khas warna-warna pakaian adat di Minangkabau. oke. Hitam, kuning, merah. Iya, merah. Yang dikatakan seperti bendera Jerman itu. Iya, itu merawa, merawa. Kalau di Sumatera Barat kalau ada pernikahan itu kan untuk tanda-tandanya itu kalau di Melayu ya di Riau Ya, itu kan janur ya, janur itu iya, dari kelapa dibikin kan, iya, iya. di, terus sampai ke jalan rumah itu dipasangin janur. Nah, kalau di Sumatera Barat itu merawa namanya. Merawa Oh, itu ya itu tadi warnanya hitam, kuning, merah kayak bendera Jerman. oke. Iya, Ada artinya itu ya, Bang ya? ada sih sebenarnya. Ya, jadi simbol-simbol adat Hmm, dari negeri manapun ya kita tahu ya. itu pasti ada simbol-simbolnya, ada makna dan tujuannya sebenarnya. Nah, hmm. Abang kan tadi ayahnya dari mana tadi? Ayah saya dari Riau, dari Tampang. Riau. Ya, Ya, Riau. Kalau ibu dari Minang, walaupun itu ya, satu pulau, tetapi kan beda budaya, ya. beda tradisi. Sangat mencolok nggak Bang sih perbedaan itu? Kalau dilihat dari historis, walaupun ayah saya orang Riau, cuman Riau yang bagian daratan ya, Mhm, bagian daratan, kecuali yang daerah-daerah pesisir yang arah ke timur, mhm. yang lebih dekat ke
pesisir pantai timur Sumatera, Hmm. itu masih ada keturunan Minang sebenarnya. Ya, Oh, kalau dilihat historisnya. iya, Ya, iya, iya. tahun sekian kan pernah menjadi bagian dari provinsi Sumatera bagian tengah ya, Hmm. termasuklah sebagian kecil Riau ya yang sebelah barat, terus ada Sungai Penuh Kerinci yang Hmm. pernah masuk ke Sumatera bagian tengah bersama-sama dengan Sumatera Barat. Jadi kalau dari sisi perbedaan sih tidak terlalu jauh, kecuali yang Riau bagian pesisir timur. Nah ini memang Oke. betul-betul Melayu. Ya. Oh. Nah, em, ajaran apa biasanya yang diajarkan kepada anak-anak mereka? Kalau orang Minang biasanya ngajarin apa? Kalau orang Riau ngajarin apa, Bang? Filosofi dari orang tua ke anak-anak berarti ya. Iya, iya, iya. Ya kalau secara umum sih ya nggak pernah saya dengar. Cuman mungkin ini dari keluarga masing-masing pasti ada ya Ya. pesan dari orang tua, dari buyut, dari kakek buyut gitu. Pasti Apa ada. biasanya pesannya, Bang? Kalau saya yang pernah dipesankan oleh ayah saya waktu sekali masih hidup, ya, beliau berpesan kira-kira begini, dimanapun kamu bekerja, ya, jujur itu adalah segalanya. Hmm. Ya. Mhm. Jadi kalau kamu jujur, kamu akan dipakai selalu oleh orang, Hmm. apapun yang bakal dikerjakan. Nah ini yang saya pegang terus. Nah, terus kalau saya kan anak sekarang, lakukanlah sesuatu dengan hobi itu. Oh, Karena kalau kamu udah hobi, kamu pasti senang, senang. kamu pasti melakukannya dengan ikhlas. Hmm. Mhm. Nah, kalau dari ibu, Bang, Ya, kalau dari ibu, ya kalau ibu kan Minang. Kalau ya. dari ibu, Kalau dari ibu, ya sama aja sih. sama Ya, aja. ya sama aja. Oke, terima kasih Bang atas bincang-bincangnya, sharing Sama-sama. pengalaman. Ya, sama Mas Toyo. Sukses terus ya Mas Toyo. Ya, Semoga sukses terus Mas Toyo. sama-sama, sama-sama. Kita Ya. harus jumpa di Padang. Welcome. Saya tunggu. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Bang. Selamat sore. Ya, Ya. sama-sama.